dengan pemikiran-pemikiran atau subhat-subhat yang ada di jurnal-jurnal umum itu, Ustaz. Seperti apa? Apa ya, misalkan ya tulisan-tulisan orang-orang yang umum atau yang lainnya itu kan dikhawatirkan ada membawa pemikiran yang menyimpang atau subhat, Ustaz. Nah, kalau pemikiran Anda memang dasarnya sudah menyimpang ya gampang. Nah, kalau pemikiran Anda ini sudah lurus bersih ya bisa kan? Anda punya saringan toh. Kalau dasarnya kita memang gampang menyimpang ya gampang. Makanya ketika Hamka dikritik ya, dikritik. Saya masuk di Saudi Arabia, saya menemukan tempat-tempat pelacuran. Nah, gitu, dikritik bahwa di Saudi itu ada tempat pelacuran. Katanya Hamka begini, Malan. Saya pergi ke Aceh, tidak satupun saya menemukan tempat pelacuran. Apa yang bisa kita ambil pelajaran itu dari konteks Hamka ini? Orang itu kalau memang dasarnya senang melacur, ya tempat pelacuran tahu dia, akan nyari dia. Orang kalau dasarnya menyimpang, di mana-mana pasti ketemu para penyimpang. Kalau dia suka minum minuman keras, tinggal di mana saja pasti nyari orang yang minum minuman keras. Pasti ketemu itu. Minyak ketemu minyak ya, air ketemu air itu di mana-mana. Makanya kalau mau hijrah, ya hijrah di tempat yang memang sevisi, ya. Sama Hamka tadi itu, Hamka saya tidak menemukan tempat pelacuran di mana di Thailand. Padahal Thailand itu tempatnya pelacuran di mana-mana. Ya karena Hamka nggak keluyuran ke tempat-tempat pelacuran, ketemunya orang baik-baik. Nah, Anda di tempat jurnal juga gitu sama. Nanti kan diajari bagaimana cara untuk mengeksplorasi jurnal. Nanti akan ada cara bagaimana untuk mengeksplorasi jurnal. Kita baca jurnal itu bukan untuk ikut arusnya jurnal, enggak. Kita nanti justru memberikan kontribusi apa yang berbeda dari jurnal-jurnal itu. Kalau Anda baca jurnal 100, oh berarti posisi Anda itu jurnal yang ke-101. Kalau jurnal ada 10, berarti Anda yang ke-11, yang berbeda dengan yang 10 itu. Kalau ada jurnal 15, maka Anda yang ke-16. Jadi Anda jangan khawatir, ya, khawatir terasuki pemikiran-pemikiran yang menurut Anda mungkin subhat. Tapi kalau Anda ini kuat, pemikiran Anda ini kuat, kokoh, ya nggak ada masalah, Anda tinggal di mana saja. Anda tinggal di Ampel, kalau Anda ini dasarnya memang cenderung kepada narkoba, ketemu banyak teman di Ampel itu. Karena di Ampel narkoba juga banyak, sarangnya juga banyak di sini. Tapi kalau kecenderungan Anda ini ketemu teman-teman yang memang suka ngaji dan suka sholat berjamaah, ya banyak di Ampel. Bergantung Anda yang mana ya kecenderungannya itu. Ya, nanti Anda kalau ketemu di jurnal juga begitu sama. Pasti insya Allah akan ketemu jurnal-jurnal yang sevisi dengan pemikiran kita. Ya nanti suatu saat perlu kita datangkan Pak Dr. Nasaruddin, ya itu beliau paham betul. Beliau sampai presentasi di mana, di negara mana dulu ya beliau presentasi itu ya, di Arab sana itu, entah di apa, dia lulusan Sudan ya, di Dubai ya. Nah, beliau itu presentasinya di Dubai, bahkan mendapatkan nilai yang terbaik, dapat hadiah di Dubai beliau itu. Apa yang beliau presentasikan itu? Coba Anda tahu nggak yang dipresentasikan apa dari beliau itu? Tulisannya itu. Tulisannya itu tentang Steali. Ya enggak? Coba baca itu. Tentang Steali, bagaimana pembelajaran bahasa Arab
di Steali. Nggak nyangka kan? Apa yang unik? Nah, kalau Anda mengamati sesuatu di sekitar masyarakat, itu kalau Anda kritis, nah misalnya begini ya, ada satu ilustrasi. Ada 2 pegawai. Yang satu pegawai, 2 pegawai ini sama-sama masuk, waktunya sama, 10 tahun yang lalu. Kemudian pegawai yang satu protes, Pak, saya kok tetap jadi OB. Itu yang teman saya itu, kok sekarang sudah jadi CEO, menjadi pimpinan di perusahaan ini. Kemudian bosnya ini nggak kalah akal. Maka kemudian OB ini diminta. Di situ ada orang jual duren. Coba kamu nanya ke sana ya, nanya duren itu berapa harganya. Maka kemudian tidak lama kemudian dia ke sana, kemudian balik. Pak, duren harganya 50.000 satu. Gitu. Itu tak laporannya, iya. Tak buktikan ya, pegawai yang satu tadi yang sudah jadi CEO tadi, manajer, itu suruh berangkat. Mas, coba sampean ke orang yang jual duren itu ya, coba nanya harganya berapa. Sampai di sana, nanya-nanya, kemudian setelah kira-kira 20 menit balik dia. Gimana Mas? Dapat laporan apa dari jurnal itu? Dia nyampaikan, Pak, di sana itu jurennya itu harganya 50.000. Itu jumlahnya ada 50 duren, 50 butir duren. Bapak kalau beli semua itu bisa harganya 30.000. Kalau beli semua. Maka kalau beli bijian 50.000 memang. Kalau beli semua bisa 30.000. Oleh karena itu saran saya dibeli semua saja Pak. Beli semua nanti kita jual kembali dengan harga 40.000 di tempat yang lain. Dalam waktu sekian hari pasti kita untung 1 juta. Bedanya apa pegawai satu sama yang kedua? Pola pikirnya. Pola pikirnya dan strategi. Iya, pola pikir toh. Pegawai yang satu ya 50.000 ya itu 10 tahun ya jadi OB terus, 20 tahun ya jadi OB. Ya, makanya di masyarakat kita ada orang yang jadi bakul bubur itu mulai muda sampai tua. Ya, jadi tukang becak mulai muda sampai tua. Ya, jadi tenaga kuli bangunan mulai muda sampai tua, sampai jadi mbah-mbah tetap nguli. Ya, beda dengan orang yang kedua. Orang yang kedua karena memang dia cerdik, punya visi. Ya, sama seperti kalian toh. Kalian ini orang yang dipilih. Mestinya tambah hari tambah cerdas. Bagaimana kuliah bisa singkat. Bagaimana bisa membuat jurnal yang baik. Terus belajar. Ya, kan ada mahasiswa itu kan disuruh riset, dikasih waktu sebulan ya. Ada yang seminggu selesai. Ada yang sampai hari H itu tidak mengumpulkan tugas. Ini sama, ada 70 orang, ya ada saja orang yang pada hari H nggak mengumpulkan tugas. Loh, terus sebulan itu ngapain aja? Ya, berarti kan sama itu, seperti pegawai yang pertama tadi itu. Ya, kalau yang kedua, itu dia punya perhitungan sebulan. Oh, saya harus menyusun waktu, time schedule-nya harus jelas. Sehingga dalam waktu seminggu selesai. Karena apa? Seminggu yang akan datang ada tugas baru lagi nanti. Itu satu mata kuliah, ada mata kuliah yang lain yang juga memberikan tugas yang berbeda nanti. Nah, itu bedanya ya. Jadi manusia itu bertingkat-tingkat ya. Sama lah orang yang
Satu orang itu sholat malam, jangankan dengan dibandingkan orang lain, banding dirinya sendiri aja lah. Sholat malam tanggal 1 sama tanggal 2 itu kan beda kualitasnya ya. Apalagi tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Kualitas sholatnya itu orang itu bisa tambah, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Enggak mungkin ya. Sholat kita itu terus stabil itu ya, enggak. Kadang naik, bagus, khusyuk, kadang-kadang hilang. Saat sholat, ingat semua yang sebelum sholat lupa itu bisa ingat ketika sholat. Nah, itu menunjukkan bahwa kualitas seseorang itu enggak sama dalam sholat. Sholat yang sama-sama duhur, sama-sama sholat malam, itu kualitasnya bisa berbeda, naik turun. Oke ya, itu kira-kira jawaban saya. Kalau ada pertanyaan, atau sudah habis waktu saya? Hah? Kurang 15 menit. Oke. Oke, kalau belum ada, mungkin ini saya cukupkan ya untuk cara membuat abstrak. Jadi nanti abstraknya tolong disesuaikan. Mungkin file ini bisa dibagi nanti bagaimana untuk membuat yang baik. Ini mungkin jumlahnya antara 150 sampai 200 kata. Silakan buat abstrak antara 150 sampai 200 kata. Ya, jadi kalau sudah nulis memang nggak terkontrol ya, tapi nulis abstrak itu seperti membuat tulisan yang singkat sekali. Jadi kalau ibarat tulisan itu ada laporan penelitian tebelnya, kalau saya nulis disertasi kemarin 350 lembar. 350 lembar itu disimpulkan. Ya, disimpulkan bisa dilihat di introduction atau latar belakang. Kira-kira bahas apa? Itu di latar belakang tahu. Kemudian dari latar belakang itu diperes kembali menjadi abstrak. Abstrak ini hanya 150 sampai 200 kata. Tapi orang baca ini kira-kira orang sudah tahu isinya, laporan penelitian ini apa, tentang apa, di mana, apa isinya, temuannya apa. Itu terjawab semua di sini. Ya, inilah enggak tahu ini yang menemukan siapa, cara-cara begini. Sehingga orang dengan baca abstrak itu seperti orang sudah tahu isinya semua. Ya. Jadi penguji itu enggak perlu membaca mulai halaman 1 sampai halaman 350 ya, enggak usah. Cukup baca abstrak aja. Baca abstrak, baca daftar isi, kemudian kesimpulan, oh sudah tahu sudah. Tinggal cross check aja. Tinggal mahasiswanya, penelitinya suruh cerita. Ya, kalau misalnya konflik Salafi Aceh dengan kaum Daya sulit didamaikan. Coba seperti apa sulit damainya itu? Suruh cerita. Kan cerita itu ya. Cerita sulit damainya itu kan bisa 50 lembar itu tulisannya itu. Ya. Di samping pemahaman rigid terhadap ajaran agama. Ajaran agama kok rigid? Seperti apa itu? Oh, dia jelaskan ini. 50 lembar itu. Rigidnya itu. Karakter orang Aceh itu yang menjaga prestis menjadi faktor dominan. Seperti apa karakter orang Aceh itu? Itu dia bisa tulisan 20 lembar itu. Dia bisa menjelaskan. Nah, ini tulisan 159 kata ini adalah mewakili riset yang tebelnya 200 halaman. Nah, ini kalau mau ditulis ya panjang. Riset-riset, hasil riset itu tebal sekali kalau mau ditulis, karena semuanya mau dimasukkan. Nah, maka ibaratnya begini, kalau orang nulis abstrak itu diibaratkan orang itu harus bertauhid. Ya, bertauhid itu orang yang
fokus. Nggak boleh berselingkuh. Nah, di abstrak itu nggak boleh ada selingkuh. Apa yang maksud selingkuh itu? Selingkuh itu adalah memasukkan orang lain ke dalam rumah tangga kita. Ya, jadi tulisan apa saja dimasukkan, itu namanya selingkuh namanya, nggak bertauhid. Kuabe masuk, sehingga tulisan itu tulisan gaduh-gaduh. Jadi nanti tulisan saya untuk konflik Aceh ini, itu khusus tentang konflik saja. Konflik saja datanya, semua tentang konflik. Tentang daya, tentang salafi, tentang karakter, tentang konflik keagamaan. Itu aja, nggak ada yang lain. Jadi 4 kata ini yang etnisitas, bagaimana etnis orang Aceh. Bagaimana dayanya, bagaimana salafinya, bagaimana karakter orang Aceh yang asli itu, dan bagaimana konfliknya. 5 poin ini diulas di bawah nanti, mulai dari pengantar, pendahuluan, sampai nanti topik-topik pembahasan. Sampai nanti hasilnya kesimpulan. Nanti kesimpulan juga gitu, kurang lebih yang adalah hasil pembahasan di dalam riset penelitian. Oke Mas, kita kembali yang awal tadi ya. Ini saya kira cukup ini untuk abstrak. Nanti memang perlu latihan ya, latihan terus nanti. Mungkin ketika di kelas harus ketika membuat laporan harus sering membuat abstrak. Jadi abstrak itu ibaratnya orang berhitung. Sering hitung ya apal. Kalau uang itu dihafalkan warnanya, itu bagi orang yang jarang megang uang bisa lupa ya. Tapi orang yang kalau tiap hari pegang uang, itu nggak perlu hafalan ya. Kalau ditanya uang 50.000 itu warnanya apa? Itu kalau sering pegang uang ya nggak pakai ditanya, pasti tahu. Karena tiap hari megang uang 50.000. Oke, cukup ya. Oh yang itu tadi yang slide terakhir tadi. Ya, yang urgensi tadi itu loh. Terakhir tadi, nah ini terakhir ya. Introduction, pengantarnya. Itu pengantarnya juga gitu nanti, karena saya tadi membahas tentang khas orang Aceh, maka saya harus membahas khusus tentang etnisitas, tentang faith, kepercayaan, dan konflik. 3 itu aja di dalam introduction itu. Penelitian ini akan membahas tentang etnisitas orang Aceh. Yang kedua, tentang kepercayaan orang Salafi Aceh. Dan yang ketiga tentang konfliknya seperti apa. 3 itu yang dibahas. Sub yang pertama etnis, sub yang kedua faith, kepercayaan, sub yang ketiga tentang konfliknya. 3 itu aja. Baru nanti kalau dibahas pakai teori apa, konsep apa, nah itu bisa ditulis singkat. Soalnya kerangka konsep dan teori mungkin kalian sudah mengerti untuk yang semester 6. Nah, 5 belum ya, karena belum sampai ke sana. Jadi konsep-konsep apa saja yang dipakai? Konsep etnis dijelaskan, etnisitas etnis itu apa, dari kata apa, maknanya apa. Untuk menjelaskan Aceh seperti apa etnis itu, konsepnya bagaimana ya. Yang kedua tentang konsep tentang faith, kepercayaan itu apa, definisinya apa, penggunaannya bagaimana. Untuk memotret faith, kepercayaan orang Salafi itu apa, kepercayaan Salafi apa saja, tentang apa saja, tentang Tuhan, tentang Nabi, tentang malaikat, tentang agama, semua konsep dijelaskan, singkat-singkat. Dan yang ketiga adalah tentang teori. Teori apa yang dipakai untuk menjelaskan orang Aceh ini? Nah,
Kalau sudah, baru nanti untuk kerangka konsep dan teori nggak panjang-panjang, singkat-singkat saja. Yang penting untuk bisa menjelaskan mengapa orang Aceh itu sulit untuk didamaikan. Konflik Salafiyah kenapa sulit? Itu bisa terjawab ketika kita bahas kerangka konsep dan teori. Nah, kemudian untuk yang berikutnya adalah penyajian data. Data dan analisis. Data tentang etnis-etnis Aceh dan kepercayaan-kepercayaan kaum Salafi dan bagaimana konflik-konflik yang sulit untuk didamaikan. Itu datanya ada semua, hasil wawancaranya dimasukkan di situ. Ya. Kemudian kalau sudah semuanya dianalisis, maka kemudian disimpulkan. Maka kesimpulan itu adalah berdasarkan pembahasan data dan analisis. Ya. Saya kira itu yang mungkin nanti harus kita latih terus-menerus ya. Mungkin pertemuan mendatang yang akan datang, pelatihan-pelatihan yang akan datang, webinar yang akan datang, perlu dicoba khusus untuk masing-masing mahasiswa bisa nulis. Khusus nulis abstrak saja, itu ada pelatihannya itu. Khusus untuk melakukan introduction, itu harus ada pelatihannya khusus. Nah, Anda beruntung ya, beruntung bisa mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Ya, meskipun sekarang era pandemi ya, mestinya memang harus turun ke lapangan, riset di lapangan. Untuk yang semester 5, itu juga beruntung karena ada mata kuliah ISD, IBD, dan IAD. Itu mestinya kita harus turun ke lapangan untuk bisa memotret budaya yang ada di masyarakat. Tapi beruntung ya, kalian sudah turun ke lapangan sendiri untuk mewawancarai takmir masjid. Termasuk kemarin ada yang sudah presentasi. Nah, jadi ada mahasiswa yang kreatif, ya, sampai bisa menggambarkan perkembangan masjid di 5 masjid. Selama pandemi 5 masjid ini ngapain saja, itu sampai bisa terpotret. Nah, itu nanti dari salah satu di antara masjid itu bisa Anda tulis menjadi jurnal. Ya, saya mudah-mudahan bisa bantu mahasiswa yang bisa mau nulis jurnal hingga upload. Ya, mudah-mudahan bisa upload di Sinta 5, Sinta 6, syukur-syukur Sinta 3 atau Sinta 2. Ya, saya kira itu kita harus optimis untuk bisa menulis di jurnal. Mungkin nanti Ustaz Faiz akan menjelaskan bagaimana sih jurnal itu. Jadi kalian ini perlu diiming-iming ya, diiming-iming supaya semangat menulis di jurnal. Karena di jurnal ini sebagaimana yang awal dijelaskan, itu bisa untuk memperbanyak income. Ya, jadi Anda enggak tola-tole. Ya, kalau misalnya saya mau nulis artikel panjangnya 750, saya oleh media disuruh nulis. Silakan Pak Slamet besok nulis ya, dimuat. Itu saya malam ini duduk 1 jam 2 jam, kemudian saya kirim, saya bisa dapat uang 350.000. Itu sekali duduk 1 jam 2 jam paling lama. Kira-kira Anda kerja apa? 1 jam dapat 350 itu. Kerja fisik apa kira-kira? Nah, Nyemprot itu lahan. bedanya. Hah? Kira-kira kerja apa? Kerja fisik yang bisa dapat 350 itu. Nyemprot lahan. Hah? Betul, Pak. Nyemprot lahan ya? Sedot WC, Zat. Nyedot WC ya? Bisa 1 jam itu. Bisa, Zat, bisa. 3 jam. Zat. Bisa. Nah, itu salah satu di antaranya. Anda ini tenaga intelektual yang menggunakan akal, otak, ya, otak, akal, jalan itu nilainya mahal. Ya, ada sekarang dokter spesialis saja ketemunya menitan, ya, ketemunya 10 menit, bayarnya 200.000. Ada yang lebih mahal?
Nah, 250.000 itu. Itu hanya ketemu berapa menit loh. Itu pun yang ngantri yang datang itu. Ya, tapi sementara coba lihat kuli batu itu, kuli batu kerjanya sehari. Mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Itu berapa jam itu? 8 jam loh itu kerja, angkat-angkat, ya, angkat-angkat, kemudian pukul-pukul. Itu sehari itu mungkin 100.000 lah ya, 100.000 sehari itu 8 jam. Itu pun habis untuk makan, rokok, transport, sudah habis itu 100.000 itu. Itu kalau bagaimana kalau punya anak, punya istri itu, gaji uangnya 100.000. Kira-kira untuk makan minum 3 orang sehari selesai, habis sudah. Makanya kuli batu itu nggak bisa apa-apa itu. Buruh itu ya, sehari itu uangnya hanya untuk bertahan hidup. Makanya nggak sempat punya rumah, punya motor, nggak bisa. Nah itu salah satu di antara keuntungan Anda menjadi calon intelektual. Ya, itu yang kelebihan kita, makanya harus bersyukur ya. Bentuk syukurnya adalah Anda produktif untuk menjadi seorang intelektual. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, waktunya sudah habis. Mungkin nanti kita break sebentar, mungkin bisa kita lanjutkan setelah materi ini dan break sebentar. Saya kembalikan ke Ustaz Wahyu. Fadhol. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Waalaikumsalam. Ustaz atas materi yang Barakallahu disampaikan. fikum, Ustaz. Masya Allah bermanfaat sekali bagi teman-teman yang hadir pada hari ini. Semoga memacu dan memicu semangatnya dalam bergelut di dunia tulis-menulis ilmiah, terutama artikel dan jurnal. Sembari menunggu kehadiran pemateri kedua, kami persilakan kepada ikhwan-ikhwan sekalian kalau ingin rehat sejenak sekitar 5-10 menit ke WC atau ke kamar mandi silakan. Insya Allah beberapa menit lagi kita akan memulai materi kedua dengan judul tip dan trik upload atau publish karya ilmiah berupa jurnal ataupun artikel di jurnal yang terakreditasi. Baik, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ikhwas sekalian, alhamdulillah Ustadz Muhammad Faiz sudah hadir di tengah-tengah kita, sudah masuk ke room meeting kita. Insya Allah kita akan memulai materi kedua dengan tema atau judul tips dan trik publish jurnal atau karya ilmiah lainnya di lembaga jurnal online yang terakreditasi. Baik, langsung saja kepada Ustadz Muhammad Faiz dan Afino, SPD, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pertama-tama kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada ikhwas sekalian yang alhamdulillah ya sudah bisa bergabung bersama seminar kita pada kesempatan pagi hari menjelang siang kali ini. Dan sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Wahyu, insya Allah pada kesempatan ini atau sesi yang kedua ini kita akan lebih membahas mengenai tips dan trik bagaimana sih publikasi artikel ilmiah di jurnal yang terakreditasi. Ya, jadi kalau dari judulnya yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana langkah-langkah atau step by step. Mungkin sebelum itu nanti ada ya beberapa mukadimah terlebih dahulu atau pendahuluan seperti itu ya. Sebelum kita masuk nanti ke dalam apa sih langkah-langkahnya kita dalam mempublikasikan artikel ilmiah kita ke jurnal yang terakreditasi atau terindeks di tempat-tempat yang memang atau di lokasi-lokasi di channel-channel di website-website yang memuat jurnal-jurnal yang kompeten seperti itu. Baik. Nah, dan insya Allah pada kesempatan kali ini, Ana mungkin akan sedikit memberikan arahan melalui slide, ya dari Google Slide. Nanti Ana akan berikan sedikit arahan poin-poin penting apa saja yang akan kita bahas. Selebihnya, karena sekarang itu zamannya online, ya jadi nanti Ana akan lebih banyak share screen dengan antum. Bagaimana kita berinteraksi dengan browser kita ketika kita manfaatkan untuk mencari segala informasi berkaitan dengan jurnal ini, ya khususnya jurnal yang terakreditasi untuk mempublikasi artikel ilmiah atau karya ilmiah kita. Nah sekarang Ana minta waktu sebentar dulu ya untuk Oke, Ana akan mulai share screen ya. Nanti Ana akan konfirmasi terlebih dahulu dari kolom chat. Apakah share screen Ana sudah bisa dilihat? Ana tolong direspon ya. Sudah bisa, Ustaz. Oke, sudah terlihat ya. Sudah, alhamdulillah. Nah, ya, jadi ini acara kita. Kemudian judul yang kita angkat, ya, sebenarnya bukan hanya tips dan trik artikel atau publikasi artikel ilmiah di jurnal yang terakreditasi saja, tapi kita harus tahu pondasi-pondasi awal, ya, pondasi-pondasi awal berkaitan dengan istilah-istilah, berkaitan dengan bagaimana sih jurnal dan juga mindset ketika kita ingin mempublikasikan artikel kita di jurnal yang terakreditasi. Nah, nanti kita akan bahas di dalam kesempatan kali ini. Kita akan masuk dulu ke pertanyaan pertama. Ketika ada kata jurnal, ya, ketika ada kata jurnal, kira-kira, ya, kata ini masih asing nggak di benak antum semua?
Kalau misalkan masih asing, caranya simple. Ya, sangat simpel sekali. Tinggal ya antum cari melalui peramban antum atau browser antum. Ya, sebentar Ana ulangi lagi share screen-nya. Screen aja lah. Oke. Nah, sudah terlihat di sini peramban ya. Ada Google Chrome di sini, browser Ana. Ya, tinggal antum cari dengan kata kunci definisi jurnal. Oke. Nah, di sini ada beberapa contoh. Ada definisi jurnalistik. Nah, ini bukan konteks kita. Jurnal yang dimaksud ini bukan jurnalistik karena jurnalistik kaitannya dengan wartawan, berita, kemudian pembawa berita, kemudian pencari berita, ya. Nah, ini bukan konteks kita. Kemudian ada definisi jurnal umum. Nah, ini bukan konteks kita juga, ya. Bukan jurnal secara umum, tapi lebih spesifik lagi. Sehingga sampailah kita di dalam definisi jurnal ilmiah, ya. Oke, langsung keluar di browser kita, ya. Jurnal ilmiah, ya, diterbitkan sebagai cara atau media diseminasi, maksudnya distribusi, ya, karena kita dalam belajar itu juga harus mendistribusikan ilmu yang sudah kita pelajari. Diseminasi hasil penelitian dalam disiplin atau subdisiplin ilmu tertentu. Secara umum sudah kita ketahui bahwa artikel yang ditulis harus bersifat ilmiah. Maksudnya apa ilmiah itu? Nggak ngawur. Ya, insya Allah antum sudah paham. Nah, untuk menyamakan konsep kita, bahwasanya jurnal yang Ana maksud di sini adalah jurnal ilmiah, ini kata kuncinya. Ya, yang pertama, jurnal ini hanya sekedar sebagai wadah, ya, dilihat di sini ya, sebagai cara atau media. Dia ini cuma wadah aja, ya. Dia bukan menentukan suatu paham, bukan menentukan suatu akidah, bukan menentukan suatu apa, orang itu masuk surga atau neraka. Lah, dia ini hanya sebagai cara atau media. Sebagaimana kita punya handphone, sebagaimana kita punya smartphone, jurnal ini juga seperti itu. Ya, media kita untuk mendistribusikan pesan. Apa pesannya? Pesannya adalah hasil penelitian ya dalam disiplin atau subdisiplin ya, furuknya gitulah ya, cabangnya dari ilmu tertentu. Oke. Ana nggak mau lama-lama masalah jurnal. Jadi insya Allah jelas jurnal adalah media. Ya, ibarat handphone, dia ini perangkatnya. Ya, siapa yang menggunakan di balik itu? Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan mengapa harus jurnal? Ya, karena ini berkaitan dengan siapa yang menggunakan jurnal. Tentunya para peneliti untuk mempublikasikan diseminasi penelitian mereka. Terus kemudian dalam mendistribusikan itu, kenapa kok jurnal itu yang dipilih? Ya, kenapa kok sampai kita itu menggunakan media yang namanya jurnal? Karena tadi disebutkan juga di definisi, di dalam jurnal ilmiah harus termuat karya ilmiah. Yang mana karya ilmiah itu memiliki tanggung jawab saat sudah disebar ke publik. Ya, memiliki tanggung jawab saat sudah disebar ke publik. Satu, tidak boleh asal-asalan. Harus sistematis, harus urut, ada aturan mainnya. Nggak sekedar copy paste atau copy paste ya. Kalau copy paste itu bahasa Indonesia yang diinggriskan. Copy paste ya, salin tempel. Oh ini bagus, salin tempel. Nggak pakai diparafrase. Ya, itu peraturan-peraturan itu ada di dalam penerbitan atau publikasi jurnal ilmiah yang di dalamnya mungkin ada artikel antum, ada artikel teman antum, dan seterusnya. Baik. Nah, itu berkaitan dengan mengapa harus jurnal sih? Ya, yang pertama karena jurnal itu punya tanggung jawab, ya, dan juga dalam melaksanakan tanggung jawab itu dia memiliki seleksi yang sangat ketat. Oke, sehingga apa? Ya, orang yang terbiasa ketika berhadapan dengan jurnal yang kompeten, yang terakreditasi, otomatis akan membentuk mindset, membentuk pola pikir bahwa ketika dia menulis artikel kah, penelitian kah, dia akan mengutamakan atau memprioritaskan bagaimana artikel saya ini bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.
Nah, ini yang perlu kita tanamkan mulai dari sekarang, ya. Kemudian selain daripada itu, kenapa sih kita ini kok ribet-ribet banget bikin jurnal, ribet-ribet banget diseminasi hasil penelitian kita? Kenapa kita nggak cukup berdakwah di atas mimbar saja, Ustadz? Misalkan, ini misalkan ya. Ya, ya akhi, kita harus menggabungkan antara dakwah dengan lisan dan juga dakwah dengan tulisan. Kalau misalkan antum punya waktu yang banyak sekali, antum bisa tulis buku. Iya apa enggak? Iya, antum bisa tulis buku. Bagaimana Ustadz Yazid, Ustadz Firanda, Masya Allah, diberikan keberkahan dalam waktunya. Beliau banyak sekali bukunya. Tapi bagi kalian yang misalkan fokus di profesi tertentu saja. Misalkan Ustadz, Ana fokus untuk menjadi seorang pendidik Ustadz. Ana fokus menjadi seorang dosen. Apa yang bisa antum lakukan? Ustadz, Ana kalau disuruh nulis buku kayak Ustadz Yazid ya nggak mampu, Ustadz. Toyib, antum bisa menuliskan artikel ilmiah pada bidang disiplin ilmu yang antum tekuni. Tentunya dalam bentuk hasil penelitian. Sehingga apa? Ketika antum di kelas berdakwah menggunakan lisan, menjelaskan ilmu menggunakan lisan, di sisi lain tulisan antum tersebar pada masyarakat luas, sehingga banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari antum, dan insya Allah ta'ala Allah akan siapkan pahala yang besar nanti di hari kiamat kelak. Amin. Allahumma amin. Baik. Nah, jadi itu ya mindsetnya. Yang pertama, kenapa kita harus jurnal? Karena di dalam jurnal sendiri itu ada tanggung jawab ilmiah yang nggak sembarangan ketika kita mempublikasikan jurnal. Otomatis, karena di dalam jurnal berisikan artikel ilmiah, maka penulisnya pun harus bertanggung jawab dalam menuliskan artikel tersebut. Yang kedua adalah beban dan tanggung jawab kita sebagai seorang mukmin dan juga sebagai seorang pelajar ya untuk bisa membantu mendiseminasi hasil penelitian kita, hasil pemikiran kita, solusi-solusi yang kita dapatkan terhadap suatu fenomena yang kita dapati. Yang insya Allah antum sudah diajari tentang ilmunya, pendekatannya oleh Prof. Selamat. Baik. Nah, ya, kemudian ketika kita berbicara tentang jurnal, ya, otomatis ada beberapa istilah yang antum harus kuasai, yang antum tidak boleh tidak mendengar istilah-istilah ini. Yang pertama, pernah nggak antum dengar Google Cendekia atau bahasa Inggrisnya, ya, kita tuliskan Google Classroom, Google Scholar. Nah, seperti ini. Baik, ya. Ustadz, ini apa Ustadz? Kemudian apa hubungannya dengan jurnal? Kan mungkin ada yang tanya seperti itu. Atau mungkin apa hubungannya dengan artikel Ana? Apa hubungannya dengan publikasi Ana? Ya, jurnal di satu sisi itu adalah media yang kita gunakan untuk berkontribusi terhadap distribusi hasil penelitian kita. Tapi dalam mendistribusikan jurnal, mendistribusikan artikel tersebut, selain kita butuh jurnal, kita juga butuh akun untuk masuk ke dalam dunia perjurnalan tersebut. Nah, ibaratnya antum ini butuh akun email untuk daftar ke Facebook. Ana ibaratkan, Facebook adalah jurnal yang terakreditasi, akun email adalah Google Scholar. Seperti itu. Sehingga nanti ketika antum ingin menuliskan sesuatu di beranda antum, di wall antum, mau posting sesuatu, antum bisa login, kemudian menuliskan hal tersebut. Ya, ini gampangnya seperti itu. Oke. Ya, di sini langsung saja kita lihat apa sih Google Cendekia atau Google Scholar itu. Google Cendekia adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian materi-materi pelajaran berupa teks dalam berbagai format publikasi. Ya, jadi di sini sistemnya ya hampir sama lah. Kayak apa ya? Kayak Google, sama kayak Google, tapi dia khusus untuk mencari publikasi-publikasi, bahkan buku dan juga terbitan-terbitan dari universitas atau dari penerbit. Kita cek di sini misalkan Google Scholar. Misalkan kita ingin artikel mengenai pendidikan bahasa Arab. Kita klik. Nah, di sini ada filternya ya, tinggal antum gunakan nanti.
Kemudian di sini bisa antum lihat sudah mulai keluar ada beberapa artikel berupa PDF rata-rata yang mencantumkan tulisan pendidikan bahasa Arab. Misalkan di sini standarisasi kurikulum pendidikan bahasa Arab di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, rekonstruksi pengembangan pendidikan bahasa Arab, dan seterusnya. Ustadz, ini apakah sudah jurnal, Ustadz? Apakah kalau Ana sudah memiliki akun Google Scholar ini, kemudian Ana dikatakan sudah jurnal banget gitu? Enggak, sama sekali enggak. Ya, jadi Google Scholar ini adalah ibaratnya perambannya atau Google Chrome-nya. Ya, jadi kalau antum sudah punya akun Google Scholar pun, ya enggak ada artinya kalau antum enggak menggunakannya secara maksimal dalam mempublikasikan artikel ilmiah antum. Baik. Contohnya kayak apa sih Ustadz orang yang menggunakan Google Scholar secara optimal? Nah, misalkan nih ada beberapa orang di dalam sini yang sudah menggunakan Google Scholar. Ketika di sini kita ganti pencariannya menjadi profil, maka akan keluar semua nama-nama profil akun yang ada di Google Scholar dalam kategori atau keyword kata kunci pendidikan bahasa Arab. Antum melihat di sini ada Pak Abdul Ghafur, Ilya Husna, dan seterusnya. Berikut dengan institusi mereka ada di mana. Oke, kita coba yang paling banyak ya, dirujuk 3.000 kali. Ya, maksudnya apa? Tulisan beliau dijadikan rujukan sebanyak 3.319 kali dalam bahasa Arab, dalam kategori bahasa Arab. Oke, kita lihat seperti apa sih tampilannya kalau ada orang yang menggunakan Google Scholar. Oke, nah modelnya seperti ini. Ya, antum lihat sepak terjangnya bahwasanya Bapak ini ya di tahun 2020 sudah mengeluarkan banyak sekali tulisan. Ya, antum lihat 2020. Wah, ini banyak sekali tulisannya ini. Kalau dilihat di sini 2020 ada 400 tulisan atau 400 citasi afwan. Ada 400 citasi dalam 2020 saja. Nah, ini contoh orang yang atau contoh akun ibaratnya kalau akun Instagram itu yang verified gitu ya, yang dapat centang gitu. Nah, ini Bapak yang cukup aktif ya dalam menggunakan Google Scholar untuk bisa berkontribusi dalam menyebarkan karya ilmiahnya. Oke, ini berkaitan dengan Google Scholar yang nanti mungkin bisa antum cari-cari lebih lanjut. Misalkan antum ingin cari bagaimana cara daftar Google Scholar. Nah, oke, sudah ada di sini ya. Langkah-langkah mendaftar, cara mudah membuat akun Google Scholar, dan seterusnya. Sudah ada videonya, tinggal diikuti. Ya, nggak mungkin Anda putarkan di sini, nanti habis waktu kita. Oke, itu berkaitan dengan Google Scholar. Ya, jadi kita harus kenalan dulu deh. Paling nggak antum sudah pernah, oh iya, Anda pernah ada pengalaman dengar yang namanya Google Cendekia atau Google Scholar. Oke, sekarang bagaimana dengan ResearchGate? Apalagi nih ResearchGate gitu ya mungkin. Kita breakdown dulu lah, kita pecahkan dulu. Yang pertama research atau bahasa Indonesianya riset. Sudah diserap ya, atau bahasa Indonesianya lagi penelitian. Gate artinya apa? Bawabah ya atau gerbang ya, gerbang. Jadi gerbang penelitian. Apalagi nih Ustadz ResearchGate. Oke. Dalam mempublikasikan karya ilmiah, kita harus menggunakan beberapa, ya ibaratnya sosial medianya karya ilmiah. Salah satunya adalah ResearchGate, di mana di dalam ResearchGate kita bisa berinteraksi dengan banyak peneliti yang lain, bahkan dari mancanegara. Ya, jadi antum mungkin bisa ketemu sama orang Arab asli beneran kalau di ResearchGate. Misalkan antum ketika masuk ke ResearchGate, nah ini punya Ana ya karena Ana sudah login, antum ketik misalkan bahasa Arab. Nah, misalkan seperti ini, cari aja. Oke. Nah, kita lihat ada nggak researchernya. Wah, ternyata nggak ada. Oke, kita coba dulu pakai bahasa Inggris. Screen materinya terlalu kecil. Sebentar, kok jadi kecil ya? Oke, sebentar ya. Bagaimana sekarang sudah agak berubah atau ada perubahan enggak?
Erik Waldrian Apriansyah. Sudah utek-utek sedikit. Tapi mungkin bisa nanti dibantu Ustadz Wahyu ya untuk diutek-utek biar materinya atau share screen-nya agak besaran dikit. Asfan Ustadz, oh alhamdulillah sudah. Teh jazakumullah khair, alhamdulillah. Teh, iya tadi Ana belum optimizing ya. Kalau sudah optimizing nanti jadi besar ya. Oke, ya di sini tadi Ana sudah masukkan keyword menggunakan bahasa Indonesia. Wah ternyata bahasa Indonesia kalau di ResearchGate nggak kebaca. Nggak masalah, ya jangan takut sama bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya bahasa Arab ya, Arabic language gitu aja ya, nggak susah. Nah, ternyata ketika antum klik Arabic language, di sini banyak sekali peneliti mancanegara. Antum lihat ini mukanya, muka orang asing semua ini. Dan mungkin antum bakal gelabakan kalau misalkan bicara dengan mereka menggunakan bahasa Arab beneran gitu ya. Nah, di sini banyak sekali yang mempelajari tentang bahasa Inggris. Bahkan ada yang masih baru, recently published this article Arabic synthetic structure linguistic study according to dan seterusnya. Ustadz kok bahasa Inggris semua? Iya, ini memang kenyataan pahit yang harus kita terima ya, bahwasanya dalam publikasi ya, dalam publikasi itu ada beberapa hal yang harus kita ikuti. Salah satunya adalah dengan mempelajari bahasa asing yang merupakan bahasa rujukan, yaitu bahasa Inggris. Oke, misalkan kita lihat dulu ya. Toyib. Iya, setelah di-optimize kok jadi buram. Afwan, coba Ana ini lagi. Serba salah ini akhirnya. Oke, sebentar. Bisa nggak kalau portion of screen-nya? Bentar, Ana ganti dulu. Mungkin porsinya yang agak... Oh, gini. Oke, coba. Sudah kelihatan? Gimana? Ustaz. Oke, tinggal diklik 2 kali di layar. Oh, ini Rizky Amirul Rosyid memberikan saran ya. Nggak apa-apa, sudah ini juga. Nanti kalau misalkan ada kendala, silakan langsung buka di kolom chat aja, diklik. Oke, misalkan kita lihat si Kadim Jawad atau Abdul atau ya itulah pokoknya Kadim Jawad Abdul. Dia dapat doktoral ya Arabic Language and Literature ya, bahasa dan sastra Arab di Directorate of Education in Salahuddin Ministry of Education Irak. Oh, orang Irak ini ternyata ya. Nah, kita lihat di sini. Dia sudah ada citasinya nggak? Oh, belum ada. Belum ada citasinya. Tapi sudah ada bahasa karya yang sudah dia tulis tentang bahasa Arab. Ada apa ini, Dhahira, Radul Mahdhuf, Fidirasa Sorfiyah, dan seterusnya. Ya, ada yang dia tulis di sini sudah. Dan nanti antum akan dikenalkan ke yang lain, ke follower-followernya dia, dan seterusnya. Oke. Ini ya berkaitan dengan ResearchGate, yang mana ini bisa antum apply sama kayak tadi. Bagaimana cara daftar Google Scholar? Sekarang kita mau daftar, misalkan bagaimana cara daftar ResearchGate, misalkan. Oke, panduan bagaimana cara daftar ResearchGate. Nah, ini sudah ada ya, tinggal diikuti. Kalau misalkan antum butuh untuk mendaftar, Ustadz butuh nggak? Butuh, bukan nggak butuh lagi ya, butuh. Kenapa butuh? Karena terkadang ya tidak semua artikel antum yang sudah antum tulis itu bisa dimuat di jurnal ilmiah. Maka antum butuh tempat untuk mengarsipkan artikel-artikel itu secara online. Nah, ResearchGate ini tempatnya ya untuk mengarsipkan artikel-artikel itu secara online, sehingga nanti ketika antum ingin mempublikasikan hal tersebut nggak nunggu jurnal yang terakreditasi. Ya, tapi kalau bisa masuk yang terakreditasi itu poin penting lagi ya, seperti itu. Baik. Nah, itu berkaitan dengan ResearchGate. Oke, sekarang kita masuk yang Indonesia punya. Kalau yang tadi kan Google Scholar, kemudian ResearchGate. Nah, sekarang kita masuk ke produk dalam negeri. Ya, di dalam negeri ada yang namanya Sinta. Taib, jangan parno dulu. Ana nggak lagi bahas akhwat. Ya, Ana nggak lagi bahas akhwat. Sinta yang dimaksud di sini adalah Scientific Index for Technologies and Academic. Ya, oke, kita akan buka
Sinta ini siapa dan Sinta ini apa. Oke, Sinta 2. Ya, tambahin 2 ya. Nanti kalau antum ngeklik Sinta aja takutnya yang keluar Sinta yang lain. Oh, alhamdulillah enggak kalau di Ana. Tep ya. Sinta, Science and Technology Index, disingkat Sinta ya. Tep. Nah, ini apa Ustadz? Ini hampir sama sebagaimana mesin-mesin pengindeks yang lainnya ya. Apa sih Ustadz mesin pengindeks itu Ustadz? Antum biasanya kalau lihat di dalam buku itu ada tulisan indeks. Nah, ini sama seperti itu, tapi ini lebih global lagi cakupannya. Di dalamnya otomatis ada yang sedang kita bahas, yaitu jurnal. Di mananya Ustadz? Ketika antum klik Sinta, antum klik sources, ya atau sumber-sumber, kemudian ada journals. Ustadz, kok bahasa Inggris lagi, Ustadz? Nggak apa-apa, lama-lama nanti antum terbiasa. Facebook, Instagram, WhatsApp, itu semuanya bahasa Inggris, ya kan? Tapi antum nggak pernah protes. Kenapa? Karena mau nggak mau harus dipakai. Ya, oke. Jadi kita buka misalkan journals di sini. Yang bahasa Indonesianya jurnal-jurnal. Oke, kita lihat di sini. Ada 5.148 jurnal yang sudah masuk ke Sinta dan otomatis semua jurnal yang ada di sini adalah jurnal yang terkategorikan sebagai jurnal terakreditasi. Oke, di sini mungkin kita sudah mulai mengerucut ke dalam materi kita, yaitu bagaimana tips dan trik kita mempublikasikan karya ilmiah kita di jurnal yang terakreditasi. Cara pertama adalah ya dengan antum melihat jurnal mana yang akan dituju melalui halaman Sinta. Tapi di sini ada tulisan S1, S2, S3, S4 sampai S6 ya. Ini adalah peringkat. Yang hijau S1 ini yang paling bagus ya. Adapun yang terakhir ini yang ya agak kurang kualitasnya. Seperti itu. Anda nggak mengatakan jelek, tapi kurang kualitasnya dibandingkan yang lain-lainnya. Oke, silakan antum lihat di sini. Yang paling pertama kalau kita klik dari jurnal, itu yang keluar adalah miliknya Gajah Mada International Journal of Business, GAMA IJB. Ya, atau jurnal bisnis internasional miliknya Gajah Mada. Iya, oke, seperti itu. Ya, nah sekarang Ustadz, itu kan umum Ustadz ya. Ana nggak pingin kecuali bahasa Arab Ustadz. Oke, nggak masalah. Misalkan antum sesuai dengan prodinya. Pendidikan bahasa Arab diklik ya di sini tinggal dilihat mana yang kira-kira ingin antum tuju. Oke. Di sini ada Arabiyat, Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasa Araban. Nah, ini ada media jurnal namanya Arabiyat. Punyanya Uin Syarif Hidayatullah. Na'udzubillah ya. Misalkan, ini misalkan mungkin ada yang seperti itu ya. Anda tekankan kembali ya, akhi, kita hidup dalam realita dan kenyataan ya. Nyatanya adalah orang-orang yang ada di tempat-tempat yang di situ merupakan sarangnya orang-orang liberal, mereka berhasil meraih prestasi yang dapat menunjukkan kualitas dan kompetensi mereka dalam memahami suatu bidang disiplin ilmu secara kasat mata. Ana tidak bilang secara yang batin. Kalau masalah batin, Allah dan antum yang tahu. Tapi ini secara kasat mata, yang nomor satu adalah Jurnal Arabiyat, Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasa Araban miliknya Uin Syarif Hidayatullah. Di mana Uin Syarif Hidayatullah? Di Jakarta. Ya. Tapi kemudian nomor 2 ada Jurnal Al-Bayan, Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Punyanya Universitas Islam Negeri Raden Intan. Nah ini juga kurang tahu di mana ya, Uin Raden Intan. Kemudian ada Al-Maharah, Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Nah, ada di Jawa Tengah, lupa Jawa Tengah apa Jogja. Ya, nah ini semuanya kan, kok win-win semua, Ustaz itu paham liberal berkembang di situ. Nanti tulisan kita campur baur. Ya, itu adalah realita yang harus antum lawan. Malah antum harusnya bisa membuat tandingan dari apa yang sudah antum dapati di sini, mulai dari hal terkecil, yaitu bagaimana antum bisa mempublikasikan karya ilmiah antum di tempat-tempat yang berkualitas. Atau kalau memang memungkinkan, antum membuat wadah sendiri, ibaratnya bikin HP sendiri, jangan beli Samsung, jangan beli Xiaomi, jangan beli Sharp,
jangan beli iPhone, tapi bikin HP sendiri. Merek sendiri, miliknya antum. Itu jauh lebih bagus. Ya, tapi wallahu a'lam, insya Allah kapan Anda nggak tahu, cuman itu harus ada di benak antum sebagai seorang yang mempunyai concern atau perhatian dalam bidang disiplin ilmu atau dalam bidang akademik. Baik, di sini ya. Jadi kalau antum mau lihat, Ustadz jurnal mana sih Ustadz yang terakreditasi? Ini jurnalnya. Oke. Nah, tapi antum bisa melakukan filter di sini. Caranya menggunakan advanced search. Ya, ada ISSN-nya, ada titelnya, ada subjeknya, dan seterusnya. Oke, di sini ada beberapa jurnal ya yang indeksnya urut ya dari S2 yang paling tinggi dari kategori pendidikan bahasa Arab. Ustadz ada yang S1 ya? Iya, qadarullah enggak ada, masih belum ada. Mungkin nanti kalau antum sudah mulai jadi rektor dan lain sebagainya, nanti antum bisa bikin yang indeksnya sudah S2. Oke. Sekarang kita misalkan lihat Ustadz yang enggak aneh-aneh, Ustadz yang S6 aja kayak apa sih? Nah, ini ada jurnal S6. Kita lihat pendidikan bahasa Arab di jurnal S6. Ada enggak? Oh, enggak ada ternyata. Oke, S5 ada enggak? Pendidikan bahasa Arab S5. Kita lihat dulu. Pendidikan bahasa Arab. Oh, ada ternyata. Nah, ini adalah jurnal yang mungkin bisa antum manfaatkan. Yang pertama ada At-Ta'rif. Ya, jurnal ilmiah program studi pendidikan bahasa Arab IAIN Palangkaraya yang dari Kalimantan. Ya, ini antum bisa tuju di sini mungkin. Bukan didatangi ya, tapi dilihat websitenya. Kemudian ada Alif Tikar, jurnal pendidikan bahasa Arab punyanya IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Ustadz masa S5, Ustadz anak pengen yang S4 lah Ustadz. Oke, nggak apa-apa S4. Kita coba jurnal apa saja yang ada di kategori S4. Wah, ternyata ada Arabia, Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Institut Agama Islam Negeri Kudus, IAIN Kudus. Kemudian ada At-Tadris, Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, IAIN Tulung Agung. Oke, kita lihat lagi yang di S3. Ada apa aja di S3 dalam kategori pendidikan bahasa Arab? Ada Al-Maharah tadi, ya, punyanya UIN Sunan Kalijaga. Kemudian yang S2 untuk pendidikan bahasa Arab, ada apa lagi? Ada Arabiyat dan ada Jurnal Al-Bayan. Berarti tidak banyak tujuan antum, hanya di Sinta 2, 3, 4, dan 5. Ya. Kalau misalkan kita berkata harus yang jurnal terakreditasi dalam pendidikan bahasa Arab, hanya segelintir itu saja. Tapi kalau misalkan antum mau yang lain, misalkan yang ada masih kaitannya dengan bahasa Arab, mungkin agak lebih banyak. Ya. Di sini ada 3 tambahan. Kemudian kalau di S3, kita lihat lagi ada berapa kalau di S3. Bahasa Arab. Kalau tadi cuma sedikit ya yang S3 dan ada 1. Oh, ternyata cuma 1 juga, nggak banyak. Ya, kemudian yang di sini coba kita lihat. Iya, oh masih ada banyak kalau di sini dalam konteks atau keyword kata kunci bahasa Arab. Ada Arabia tadi, ada Al-Mi'yar sekarang jurnal ilmiah pembelajaran bahasa Arab dan kebahasa Araban. Karena tadi Ana pakai kata kunci pendidikan bahasa Arab. Kemudian ada Al-Fazuna, nah ini punyanya tetangga. Al-Fazuna, jurnal pembelajaran bahasa Arab dan kebahasa Araban. Kemudian ada At-Tadris. Nanti ini akan Anda buka dulu di open link in new tab yang akan kita jadikan bahan pembanding kita ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita buka S5 bahasa Arab. Ini bahasa Arab. Ada nggak S5? Iya, ternyata sama aja ya bahasa Arab yang S5 cuma 2. Coba S6 mungkin ada kalau bahasa Arab aja. Oke, bahasa Arab. Ada? Oke. Jadi, ya, antum harus pahami bahwasanya pendidikan bahasa Arab tidak terlalu banyak jurnalnya. Dalam artian simpelnya, ya, cabang disiplin ilmu ini masih sedikit kontribusi ilmiahnya terhadap masyarakat. Bisa jadi karena tidak diminati, bisa jadi karena kurang diperhatikan, bisa jadi karena memang orang-orang di dalamnya kurang aktif dalam mempublikasikan artikel ilmiahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Sekarang kita lihat sih kayak apa punyaannya IAIN atau UIN Sunan Ampel yang ada di Surabaya. Ini satu daerah, satu kota sama Stay Ali. Penampilannya seperti ini, ada logo, kemudian Prodi Pendidikan Bahasa Arab, FTK UIN Sunan Ampel, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel, emailnya ini tulisan-tulisannya, ya, tulisan-tulisannya. Oke.
Nah, ya, kalau misalkan kita ingin menuju websitenya gimana ya Ustadz? Di sini sudah ada website, tinggal klik open link in new tab, antum langsung diarahkan menuju website aslinya. Ustadz kalau diklik gini langsung, ya nggak bisa ya, karena ini antum harus masuk sebagai ini dulu. Oh bisa ternyata ini ya, jadi scholar. Tapi kalau misalkan diklik untuk langsung ke halaman Sintanya, itu biasanya nanti akan diminta akun Sinta ya. Baik. Ya seperti ini. Nah, ini setelah antum klik artikelnya akan keluar seperti ini. Ya, Alfazuna, ada arsipnya dan seterusnya. Oke, nanti akan kita gunakan mungkin ya untuk percontohan saja ya. Kita akan gunakan untuk bagaimana sih caranya daftar di Alfazuna ini, kemudian kita mempublikasikan ya. Mungkin nggak sampai berhasil publikasi, jelas enggak ya, dan itu nggak mungkin Anda selesaikan satu pertemuan juga. Oke, ya, ini untuk Alfazuna yang mungkin bisa jadi tujuan antum untuk memberikan impact di Alfazuna ini sampai dipublikasikan. Agak sedikit menantang ya kalau untuk sampai ke Alfazuna, karena memang ketat ya dalam pempublikasian jurnal yang terakreditasi itu. Oke. Oke, itu berkaitan dengan Sinta. Jadi bagi yang belum pernah dengar setelah ini harus coba-coba nge-search, mencari apa sih Sinta itu, terus kemudian mau diapain sih Sinta ini dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang ya di samping Sinta ada juga yang namanya Garuda. Apa bedanya Sinta sama Garuda? Kok wayang semua Ustadz? Ini jangan-jangan ada pengaruh-pengaruh Hindu di sini nih Ustadz. Anda sudah anti dengan kesyirikan Ustadz. Enggak. Ini hanya sekedar singkatan sama kayak Sinta tadi. Ya, Garuda itu singkatan dari Garba Rujukan Digital. Ya, Garuda singkatan dari Garba Rujukan Digital. Ya, bisa kita cek di sini. Garuda, jangan Pancasila ya, tapi Garuda Ristek Brin. Nah, di sini garuda.ristekprint.co.id. Garba rujukan digital, disingkat Garuda. Oke. Garuda ini apa Ustadz? Ya, Garuda ini hampir sama seperti Sinta tadi. Ya, dia juga isinya jurnal, terus kemudian publikasi, kemudian penerbit, artikel dan lain sebagainya, tapi dia lebih lagi. Ya, dia memuat hampir semuanya. Kalau di Sinta, antum lihat di sini, ya di sumber ada 5.148 jurnal. Ya apa enggak? Ya. Kalau di Garba ada 10.604 jurnal. Dalam artian, ya, Garba itu berisikan jurnal-jurnal baik yang terakreditasi maupun belum terakreditasi. Ya, di sini ada nama-nama yang mungkin antum agak, aduh ini bahasa Inggris lagi, apa ini? Ada yang izin ke toilet, Fadol, Zafa Amrofawas, Anda persilahkan. Ya, ini apa? Environmental Science, Nursing, Transportation. Ini adalah nama-nama disiplin ilmu dalam bahasa Inggris yang paling banyak di-upload, yang paling banyak memiliki posisi di dalam Garba ini. Antum lihat yang paling besar adalah kata education atau pendidikan. Bersyukurlah antum karena antum masuk ke dalam prodi pendidikan bahasa Arab. Ya, impact-nya paling besar. Tapi apakah pendidikan bahasa Arab yang paling besar ini? Nah, itu wallahu a'lam juga ya. Oke, kita coba di sini sekarang untuk mencari artikel yang ada di Garba. Jadi sama ya, ini fungsinya juga untuk mencari artikel. Nanti kita akan juga jelaskan untuk memulai menulis jurnal, itu mesti ngapain dulu sih? Nah, itu nanti kita akan bahas di akhir ya. Oke, di sini ketika Anda ketik pendidikan bahasa Arab, terdapat 177 dokumen yang bisa dijadikan pertimbangan untuk menuliskan karya ilmiah kita. Ada model penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI sebagai penguatan mutu program studi pendidikan bahasa Arab. Ustadz, Anda tidak paham. Ulangi bacanya kalau nggak paham. Model penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia sebagai penguatan mutu program studi pendidikan bahasa Arab. Ustadz Afan, Anda masih tidak paham Ustadz. Kalau tidak paham satu-satu dicari Mas. Artinya apa? Model itu artinya apa? Model itu bukan yang jalan di tengah-tengah terus pakai baju macam, bukan. Model itu maksudnya bentuk. Ya,
desain atau apa namanya blueprint itu, ya pokoknya desain atau bisa juga prototype, purwarupa itu juga bisa model. Gimana sih model atau bentuk atau desain, ini dalam memahami judul dulu ya, penerapan KKNI. KKNI ini apa lagi? Ya, KKNI adalah acuan kita sekarang ini, atau yang dulu lah ya, yang sekarang ini jadi kurikulum antum, dalam kita menyusun lulusan kita tuh mau gimana sih? Nanti kalau sudah lulus, itu mesti ngapain? Itu harusnya bisa apa? Nah, itu namanya kalau sekarang itu KKNI, kerangka, namanya kerangka ya, seperti tubuh kita ya, bisa membentuk tubuh, bisa bikin kita berdiri, tegak, lurus, itu namanya kerangka. Kerangka kualifikasi, kualifikasi seperti yang antum tahu, ada babak kualifikasi. Berarti apa? Iya, babak yang di situ kita mencari orang-orang yang kompeten, kita mencari orang-orang yang sudah tersaring. Ya. Kualifikasi atau lulusan Indonesia itu mestinya punya apa sih? Bisa apa sih? Nasional Indonesia. Jadi secara garis besar di negara kita itu seperti apa? Itu penerapannya gimana? Atau model penerapannya gimana? Sebagai apa? Sebagai penguatan. Jadi sudah bagus, tapi ingin dikembangkan lagi, ingin diperbaiki lagi mutu program studi pendidikan bahasa Arab. Ini di mana? Ternyata di jurnal Al-Maharah, jurnal pendidikan bahasa Arab punyanya UIN Sunan Kalijaga, yang tadi sudah Sinta 3 ya. Oke. Di sini ada tulisan show abstract, berarti abstraksinya. Ada download original source, check in Google Scholar, full PDF. Ya, bisa antum klik semuanya, jangan takut, insya Allah nggak meledak HP atau laptop antum klik aja. Palingan kalau kuota antum habis nggak bisa diakses gitu aja. Klik semuanya, antum cari tahu semua apa sih show abstract itu, maunya apa show abstract ini, atau download original ini apa, download original ini, download yang original. Emang ada yang KW? Ya, well, antum lihat aja nanti gimana. Original source, sumber original ini apa bedanya? Antum cek, antum klik semuanya. Oke, di sini ada 177 dokumen dalam kata cari atau keyword ya, pencari pendidikan bahasa Arab ada 177 dokumen. Coba sekarang kita buka lebih lebar lagi. Dalam bahasa Arab ada berapa dokumen sih yang ada di Garba? Ya. Nah, ada 1984 dokumen ya. Melunjak banyak jadi 10 kali lipat lebih. Ada tulisan sumbangan bahasa Arab terhadap bahasa Indonesia dalam perspektif pengembangan bahasa dan budaya. Wah, ini bisa antum kembangkan nih, karena dia masih membahas dalam perspektif pengembangan bahasa dan budaya. Gimana kalau perspektif yang lain? Dalam perspektif pendidikan keagamaan, misalkan seperti itu. Oke, ya tinggal antum pinter-pinter cari kata kunci yang antum inginkan. Bisa antum filter juga menggunakan tahun, misalkan jurnal yang antum tuju itu mengharuskan kutipan atau referensi yang antum gunakan itu 3 tahun belakangan ini, berarti dari tahun 2017. Ya tinggal antum geser aja sampai 2017. Reset. Nah, nanti tinggal dia bentar kok di reset sih. Oke, filter 2017. Ada 1000 ya, 2018, 2018 dan seterusnya. Ini di sini ada yang gampang-gampang ini ya. Ada metode, pengaruh, analisa dan seterusnya. Tinggal dibaca ya. Tinggal dibaca. Oke, di sini juga ada sebetulnya ada beberapa kayaknya singkatannya ada buku-buku juga ya. Ada beberapa yang lain, ada proceeding dan lain sebagainya, tinggal antum klik saja. Tapi yang pasti di sini ada banyak jurnal, tapi nggak semua jurnalnya terakreditasi. Oke, sekarang kita masuk ke selanjutnya. Ada yang namanya sekarang, setelah antum tahu jurnal yang terakreditasi, ada predatory journal. Predator. Jurnal yang predator, yang makan yang lain. Jadi jurnal ini berbahaya. Kenapa? Akan merugikan penulisnya sendiri. Biasanya jurnal-jurnal yang predatory atau yang jurnal sebagai predator ini, dia akan merugikan penulisnya dari sisi hak cipta penulisan karya ilmiah tersebut. Bisa berupa kerugian material, bisa berupa kerugian moral, dan lain sebagainya. Yang intinya, antum bisa cek dalam menentukan, ketika antum sudah search nih ya, Nah sudah dapat nih jurnal yang bagus, misalkan jurnalnya Al-Maharah tadi, antum cek di halaman ini dulu, ya predatory journals. Ini karena Anda sudah ini ya, sudah apa?
sudah pernah akses, jadi keluar. Kalau antum mau tahu, ya tinggal klik ini aja, predatory journal. Nah, ini biasanya semua dimasukkan sama dia. Nah, ini ada deretan jurnal-jurnal yang predator, yang berbahaya. Tapi biasanya kebanyakan di internasional. Ya, coba antum cek bahasa Arab ada enggak? Oh, bahasa aja enggak ada. Arab aja nggak ada. Oke, jadi insya Allah bahasa Arab aman, belum ada jurnal yang predator. Karena jurnalnya yang mau akreditasi aja sedikit, apalagi yang predator, gitu kan ya. Oke, nah, ya itu berkaitan dengan predatory jurnal. Kita singkat aja, tinggal cek apakah jurnal yang sudah antum pilih untuk menyerahkan, mensubmit artikel yang sudah antum buat itu termasuk predatory jurnal yang akan merugikan antum atau tidak. Oke, kemudian kita masuk ke pernyataan berikut. Jurnal baik maksudnya adalah jurnal yang memiliki referensi yang baik dari sistematikanya, penulisannya, tahun yang digunakan, dan juga hal-hal lain yang mendukung ketika antum ingin mengupload karya ilmiah tersebut. Ya, maksudnya apa? Sudah kita nggak usah panjang lebar, ya. Sekarang ada teknologi namanya reference. Kita lihat di sini, reference manager. Nah, biar antum tahu juga, kita ke definisinya dulu. Reference manager diterjemahkan dari bahasa Inggris. Reference manager adalah paket perangkat lunak software manajemen referensi komersial yang dijual oleh Thomson Reuters. Nah, ini yang dengan merek ini. Baik, ya intinya reference manager adalah perangkat lunak yang digunakan untuk memanage, mengatur kita dalam mengutip, dalam mencantumkan referensi ketika kita menulis karya ilmiah. Yang Ana sarankan di sini, karena ini yang paling enak, ada dua, yaitu Zotero dan Mendeley. Ya, kita langsung sebut merek aja, biar antum nanti juga gampang searchingnya. Jadi Ana nggak akan jelaskan pada kesempatan kali ini semua caranya satu-satu karena itu ribet dan juga panjang dan juga nggak bisa sehari aja, ya bahkan seminggu mungkin nggak cukup. Ya, kita akan berikan antum kuncinya, tinggal antum sendiri yang akan mengembangkan diri antum. Misalkan Mendeley, simple, caranya cari cara menggunakan Mendeley. Jelas? Oke, search. Tutorial menggunakan Mendeley bagi pemula. Antum baca, praktekkan. Ustadz, buang-buang waktu, Ustadz. Toyib, silahkan. Kalau antum merasa itu membuang-buang waktu, tapi ya ini adalah perangkat yang akan memudahkan antum dalam nanti antum menyusun pula skripsi. Kenapa? Karena dia akan tergenerate otomatis. Jadi antum nggak perlu nulis footnote, catatan kaki, manual satu persatu. Karena dia langsung terintegrasi. Kalau antum pakai Word, terintegrasi dengan Word. Ada plug-in-nya, ada add-in-nya, ada add-ons-nya. Jadi antum tinggal satu klik aja. Tapi lihat cara penggunaannya dulu, biar antum nggak bingung. Ya, satu klik aja, dia akan terintegrasi dan antum langsung bisa memberikan manfaat kepada penulis saat itu juga. Oke, seperti itu. Ini maksud dari penggunaan reference manager. Ustadz, kalau yang tadi apa namanya, Ustadz? Zotero, ya. Bedanya apa, Ustadz? Zotero sama Mendeley, beda merek, ya. Susu ada Ultra, ada Denko, ya sama ini juga beda merek aja, ya. Sama enggak, Ustadz? Ya kurang lebih sama. Yang namanya reference manager ya untuk mengatur referensi yang kita tulis. Ya, di sini juga sudah ada panduan mengelola daftar referensi menggunakan Zotero. Tinggal diklik, dipelajari, dicoba. Oke? Nah, ya kita masuk lagi sekarang ke berikutnya. Sebelum kita upload karya ilmiah kita, jangan lupa ya harus kita lakukan similarity check. Ya, say no to plagiarism. Kurang ya ini A-nya ya. Say no to plagiarism. Ya, jadi katakan tidak untuk plagiat. Plagiasi is a no-no. Nggak boleh kita plagiasi. Ustadz kok bahasa Inggris terus, Ustadz antum kayaknya kok seneng banget sama orang Inggris. Enggak ya, ini Ana membiasakan antum juga. Karena kalau bahasa Arab antum sudah gelek, kata orang Surabaya itu. Sudah tiap hari ketemu bahasa Arab. Hidup antum isinya semua bahasa Arab mungkin. Ya, jadi ya mau enggak mau kita memang harus sedikit demi sedikit lah tahu apa sih maksudnya bahasa Inggris ini menghina Islam atau enggak, ini maksudnya apa, biar
jangan antipati dulu. Ya bisa jadi itu Islam mendukung gitu loh, tapi cuma beda bahasa aja. Nggak menjadikan bahasa tersebut orangnya langsung kafir gitu loh. Ya, jadi hati-hati. Oke, ya jadi say no to plagiarism. Nggak boleh plagiasi. Ya, caranya gimana sih Ustadz? Anda jangan disuruh terus, Anda tolong dikasih caranya. Simple. Ya, authenticate. Ya. Ini adalah salah satu tempat untuk kita mengecek plagiarisme kita, ya. Nah, ini tinggal di sini antum klik, ya, antum cari. Kalau misalkan antum bingung, authenticate, ya, tinggal cara menggunakan authenticate. Nah, ini sudah ada tutorial menggunakan verification checker authenticate, komparasi, similarity check, Turnitin versus authenticate. Atau yang mungkin lebih familiar adalah authenticate ya. Oke. Nah, dan seterusnya ya, how to set your preference online verification dan seterusnya. Penggunaan manual authenticate version antum bisa cari nanti ya pada saat antum ingin menuliskan karya ilmiah atau ingin mengupload publikasi karya ilmiah tersebut sebelum antum masuk ke reviewernya. Tip, iya, oke ya, oke intermezzo ya. Tip, nah di kolom chat lagi rame nih bahas masalah bahasa Arab sama bahasa Inggris. Oke, afwan ya. Ana memang modelnya seperti itu ya, belak-belakan. Jadi Ana nggak mau ya jaim-jaiman atau apalah. Ana juga dulu mahasiswa akhi sama kayak antum. Oke, kemudian sekarang Ana ingin submit artikel ilmiah pada jurnal. Terus Ana ngapain Ustaz? Mungkin gitu ya. Kita dari tadi ngomong, tapi yang antum inginkan nggak dapat-dapat. Ini baru intinya. Sudah mau jam 11 baru intinya. Oke, yang pertama yang harus antum lakukan, ya, yang harus antum lakukan adalah melihat dan membaca jurnal yang banyak dulu. Itu yang harus antum lakukan. Pertanyaan ini jawabannya melihat dan membaca banyak jurnal terlebih dahulu. Jurnalnya aja antum baca dulu. Apanya maksudnya yang dibaca? Ya judulnya. Ya, kemudian isi artikelnya. Ya, dilihat-lihat aja dulu. Ustadz banyak, Ustadz ada 100 halaman. Ya, memang mau gimana lagi? Itu semuanya tulisan yang harus dibaca agar kita bisa mendapatkan manfaat. Seperti itu. Ya. Baik. Nah, ya. Oke. Ya, di sini kita ingin coba satu jurnal. Misalkan jurnal yang tadi masuk ke Sinta berapa tadi? Sinta 3. Coba Al-Maharo. Coba Al-Maharo coba. Ada nggak Al-Maharo? Oh, nggak ada malahan. Coba di sini. Al-Maharo. Al-Maharo. Oke. Al-Maharo. Nggak ketemu ya? Ini kan bahasa Arab. Al-Maharo ini. Oke. Kita lihat. Antum bisa cari juga di Sinta sebetulnya. Nah, cek dulu pendidikan bahasa Arab pakai search. Nah, keyword ini. Oke, pendidikan bahasa Arab ada Al-Maharo. Oke, jadi bisa dari Garuda, bisa juga dari Sinta ya. Nah, oke. Kemudian kita masuk ke websitenya. Ya, kita masuk ke websitenya Al-Maharo. Di Al-Maharo ini ada apa aja, dia membahas tentang apa, itu kita harus tahu terlebih dahulu. Ya, nah, seperti ini tampilannya Al-Maharo. Ya, jurnal ini terkait pendidikan bahasa Arab. Kemudian, oh masya Allah, dia sudah minta penulis untuk memasukkan. Nah, ini call for papers. Bahasa Inggris ya, padahal dia jurnal pendidikan bahasa Arab. Namanya pakai bahasa Arab, artinya bahasa Indonesia, tapi dia call for papers. Kenapa sih kok orang-orang ini nggak pakai bahasa Arab aja? Ya itu tadi, ya sudah kadung bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Dan sekarang semua perguruan tinggi di Indonesia berlomba-lomba untuk memasukkan penulis-penulis internasional di dalam jurnal mereka. Nah, di sini mereka call for papers, ya. Mereka mengundang orang-orang yang ingin memberikan atau mensubmit tulisan-tulisan karya ilmiah mereka, ya tapi nggak semua dipublish, tentunya diseleksi, ya seperti itu. Ya, jadi di sini dituliskan ini deadline-nya kapan? Di
publis kapan, kemudian partisipannya yang boleh siapa. Nah, ini boleh student nih. Nah, ini lagi call for papers untuk bulan Juni dan Desember. Silahkan kalau mau coba kita read more dulu ya di Al-Maharah. Oke, di sini. Al-Maharah Journal, we invite scholars, researchers, and professionals in the field of Arabic education to invest your knowledge in the forms of researchers or in-depth studies. Linknya di sini. Oke, kalau mau nanti silakan dicek terlebih dahulu. Ya, oke. Ini adalah tampilan Jurnal Al-Maharah. Tadi kebetulan ada postingan terkait dengan call for papers gitu ya, untuk mengundang antum untuk mengumpulkan submit artikel karya ilmiah di mereka. Setelah itu apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Setelah itu coba antum lihat di sini ada tulisan make a submission. Buat pengumpulan atau submission, submit jurnal. Coba antum klik aja. Ya, diklik. Ya, ternyata harus login or register to make a submission. Ustadz, kok bahasa Inggris semua, Ustadz? Ya apa ini, Ustadz? Ya, tinggal antum translate satu persatu. Ustadz, buang waktu, Ustadz. Ya, tinggal antum cari jurnal yang isinya bahasa Indonesia. Biasanya yang akreditasinya nggak terlalu tinggi, karena ini akreditasi Sinta 3, jadi ya lumayan lah. Oke. Nah, di sini ada ketentuannya, ada author guidelines, panduan penulis, dan seterusnya. Silakan dibaca. Oke, ya. Jadi kita di sini kenalan dulu ya. Oke. Terus kemudian di sini ada publication ethics, submission, editorial, kemudian plagiarism policy, dan seterusnya. Ini antum klik aja semua satu-satu, cari tahu. Kemudian ada jurnal template. Ini apa, Ustaz, jurnal template ini? Template jurnal. Setiap jurnal itu punya karakteristik dalam mempublikasikan sesuatu. Nah, di dalam jurnal Al-Maharah, template-nya seperti ini. Jangan diganti ya nggak lolos antum. Ya, ini jangan diganti, ini sudah template-nya. Ya, oke. Kemudian author guidelines, ya seperti yang tadi. Panduan penulisnya gimana? Format PDF, ya. Please pay attention. At-tanbih, nah, gampangnya gitulah, ya. Tolong perhatikan the guidelines below before starting to write journal articles. Ya, articles that do not meet sampai akhir. Oke, diperhatikan ya ketika mau upload di Al-Maharah. Oke. Oke, ya. Sekarang kita masuk ke poin berikutnya. Setelah kita tahu tadi apa yang harus kita lakukan ketika mau submit jurnal, yang pertama harus kita lakukan apa? Banyak lihat dan banyak baca jurnal. Kemudian setelah banyak lihat dan banyak baca jurnal, apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Langsung bikin judul. Lah, salah. Yang pertama harus antum lakukan adalah metode ATM. Enggak, ATM ya, biasa bacanya adalah ATM. A, ambil. T, tiru. M, modifikasi. Ustaz katanya nggak boleh plagiat. Anda nggak bilang ini plagiarisme. Anda nggak bilang ini plagiasi. Antum modifikasi. Gunakan parafrase. Pernyataan yang sudah antum pahami dari seorang ahli, ungkapkan dengan bahasa yang lain. Dengan takbir yang lain. Bukan bahasa Indonesia terus diungkapkan bahasa Inggris. Bukan. Maksudnya cara pengungkapannya dirubah. Ya, bisa subjeknya ditarik di belakang. Atau objeknya didahulukan, atau penekanan poinnya itu ditaruh di depan, dan seterusnya. Itu kemahiran antum dalam mengolah pembaca, mengolah minat pembaca, seperti itu. Jadi biasakan apa? Metode ATM, metode ambil dari jurnal yang antum inginkan. Misalkan, Anda ingin jurnal Al-Maharah. Oke, lihat di archive dulu, atau archive. Ya. Arsip dulu lihat. Ya. Ada apa aja di jurnal Al-Maharah ini? Oh, ada banyak ternyata. Oke. Nggak usah yang ribet-ribet lah. Kita ambil yang paling baru aja. Ya. Biasanya yang paling baru itu yang paling up to date. Yang paling kekinian. Ya, sehingga bahasan-bahasannya itu sesuai dengan fenomena dan realita yang kita hadapi di kehidupan kita sekarang ini. Ya. Ustaz, berarti kita nggak salafi, Ustaz. Jangan dicampur adukkan. Ya. Jadi untuk masalah keilmuan duniawi, antum ikuti sebisa antum,
Kalau misalkan antum nggak bisa, tolong ana minta tolong dengan sangat jangan coreng dakwah salafiyah dengan konteks seperti itu. Ya, nanti dakwah ini akan terlihat sempit. Ya, kalau antum nggak mau, ya sudah. Dalam artian ya sudah itu ya sudah, antum tinggalkan cari jurnal yang lain, bukan berhenti nulis. Enggak, Ustaz, anak mau sudah wis. Anak capek sudah sama jurnal-jurnalan ini. Wes, anak ibadah saja sama Allah. Ya, antum tidak ngerjakan tugas berarti. Ya, oke. Ya, antum lihat di sini yang sudah diserahkan. Ada pembelajaran bahasa Arab berbasis Common European Framework of Reference for Language (CEFR) di Indonesia. Bayangkan antum, pembelajaran bahasa Arab tapi pakai cara framingnya orang Eropa dalam menggunakan referensi untuk bahasa. Ya, ini nyatanya seperti itu. Kenapa kok bahasa Arab harus pakai cara Eropa, nggak pakai cara yang lain? Itu, ya, realita yang harus antum hadapi. Oke, ya sudahlah, baca dulu lah paling enggak ya abstraknya, kayak apanya, kayak ya. Oke, di sini ada yang lain, pengembangan media pembelajaran bahasa Arab berbasis portable, engklek Arab. Nah, Anda tidak tahu portable engklek Arabic itu apa, nanti antum bisa cek. Nah, di sini tampilan view-nya dari Al-Maharah yang menggunakan viewer seperti ini, sehingga antum nggak perlu langsung download, bisa nanti downloadnya di sini. Ya, ini bisa antum lihat terlebih dahulu. Kok nggak keluar ya? Ternyata harus di-download dulu ya, atau koneksi aneh yang jelek. Coba sih anak download. Oke, ya intinya di sini ada beberapa tulisan yang bisa antum gunakan ya untuk ini sudah keluar. Baik. Error. Ya sudahlah. Tapi pokoknya intinya nanti di-download aja ya PDF yang ada di sini dengan mengklik tombol PDF di sini. Oke, ini yang pakai bahasa Arab ya. Tahlil al-akhta' al-kitabiyah fi darsil imla li tilmizat al-fasl al-awwal fi al-madrasah al-mutawassita ma'had tafidz al-Quran bi ma'had al-Amini al-Islamiyah Prenduan. Ustaz, ini kan bahasa Arab, kenapa harus dilatinkan? Iya, ini kaitannya dengan mesin pencarian Google yang masih belum bisa crawlingnya, mencari datanya itu masih belum bisa kalau menggunakan full huruf hijaiyah ya seperti itu. Jadi masih harus seperti ini. Tapi antum bisa lihat dalamnya. Ya nanti bisa antum lihat dalamnya. Oke. Itu berkaitan dengan cara ATM. Yang pertama antum ambil, antum baca, lihat-lihat, kemudian coba ditiru. Ya, coba bikin judul yang ya mirip-mirip lah. Kemudian modifikasi judul tersebut. Ya, modifikasi judul tersebut. Dan juga satu tips lagi, kalau antum bisa kolaborasi dengan peneliti yang lain, jangan sendirian, ya, jangan sendirian. Kalau antum susah, kolaborasi penelitian bagi tugas, ya seperti itu. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke hampir penutup ya. Ini sudah ada beberapa kata kunci dalam dunia jurnal yang mungkin masih belum kita bahas beberapa di dalam kesempatan kali ini. Ada Google Scholar, tadi sudah. Ada ResearchGate, ada Scopus. Scopus ini apa ini Scopus ini ya? Oke, kemudian ada DOAJ, Directory Open Access Journal. Ada DOI, Digital Object Identifier. Kemudian ada OJS, ada Online Journal System. Ada Moraref, ya. Moraref ini punyanya Kemenak. Ada Sinta, Garuda, Mendeley, Zotero, metode ATM, Similarity Check. Oke, ya ada beberapa hal yang mungkin bagian itu masih asing, tapi paling enggak hal-hal yang sudah tadi Anda sampaikan ya bisa antum gunakan untuk bahan percobaan terlebih dahulu. Oke, kemudian kita masuk ke kalimat motivasi ya. Mungkin ada sebagian ya dari kita, Anda nggak bilang antum, tapi sebagian dari kita, termasuk mungkin Anda juga ya. Ketika berhadapan dengan artikel ilmiah, penulisan karya tulis ilmiah dan jurnal, itu kita agak sedikit bukan malas sebetulnya, tapi agak kurang berminat. Tapi antum harus mengambil langkah untuk melawan apa yang antum rasakan tersebut. Sehingga sekarang Anda sampaikan one step forward. Kita maju selangkah aja, itu sudah cukup untuk mengubah keadaan. Satu langkah yang dapat mengubah segalanya. Mulai sekarang. Jangan nunggu besok, jangan tunggu ya nantilah bisa Anda nyusui anak-anak misalkan, atau ya nantilah habis pelajaran ini atau gimana. Jangan. Ya. Mulailah sekarang karena penyesalan tidak pernah datang di awal. Penyesalan itu selalu di akhir. Kemudian menulis
it's all about trials and errors. Ya, menulis itu isinya mencoba dan gagal. Nulis, revisi, nulis, revisi, nulis, revisi, nulis, revisi, nulis, revisi. Sehingga antum akan banyak dapat ilmu dan pelajaran. Tapi kalau antum nggak pernah nyoba, nggak pernah terjun, nggak pernah merasakan, ya sama aja. Antum sudah ikut webinar berkali-kali, dijelaskan berkali-kali pun ya nggak ada bedanya. Tapi antum harus mencoba. Dan di depan tadi sudah Anda sampaikan, kenapa kita harus concern sama jurnal? Ya yang pertama karena kita ada tanggung jawab, kemudian ada beban dakwah kita sebagai seorang mukmin. Oke, ya Anda sampaikan terima kasih ya atas apa yang sudah antum ikuti, dan Anda ucapkan terima kasih antum sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan antum, di tengah-tengah waktu antum murojaah, waktu antum sama keluarga. Di sini sekarang Anda ambil untuk mengikuti webinar kali ini. Ya kurang lebihnya Anda sampaikan mohon maaf. Ini ada sesi tanya jawab atau bagaimana Ustadz Wahyu? Ada Ustadz, insya Allah Ustadz. Ada ya, atau ya? Nah, Ustadz. Nah, boleh kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Untuk sistematikanya nanti Ustadz Wahyu yang menentukan ya, karena beliau moderatornya. Tafadhol Ustadz Wahyu. Nah, baik ikhwas sekalian, jazakumullah khairan kepada Ustadz Faiz hafizahullah taala yang telah menyampaikan materinya. Semoga yang di rumah tidak bosen dan nggak ngantuk ya. Soalnya materi ini penting karena antum nulis sebuah karya ilmiah kalau tidak dipublish itu percuma ya, tidak ada nilainya, baik nilai prestisnya atau nilai bagi kredibilitas antum sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang mahasiswa, dan mungkin sebagai seorang pengajar. Baik, terhadap materi yang disampaikan tadi, kalau teman-teman ada pertanyaan, kami persilakan. Yang malu untuk bertanya secara langsung, silakan antum tulis di chat, nanti Anda bacakan pertanyaannya. Atau antum bisa langsung aktifkan mikrofon dan langsung bertanya. Tafadhol ikhwah. Silakan, ada pertanyaan? Bismillah, ana Ustaz. Nah, Iya, fadhal. Apakah kayak punya rencana seperti UIN Surabaya tadi yang punya jurnal yang mana nanti mungkin teman-teman bisa upload lewat situ? Kemudian yang kedua, apakah ada langkah konkret dari BST Ali mungkin kalau sudah pandemi nggak ada gitu kan, mungkin ketika offline ada pelatihan khusus atau mungkin ada wadah khusus untuk teman-teman yang berminat untuk lebih dalam masalah penulisan di jurnal itu. Barakallahu fiik. Baik, gimana Ustadz Wahyu? Ini dijawab langsung atau silakan langsung dijawab. Lagi ke antum. Langsung dijawab Ustaz, silakan Ustaz. Baik, nah, jazakumullah khairan untuk Akh Rizky, barakallahu fiik. Ana senang dengarnya kalau ada pertanyaan seperti ini. Kapan Ustadz berikutnya? Next time, kapan ini? Kita langkah konkretnya kapan ini? Oke. Untuk Stay Ali, langkah konkret belum bisa kita pastikan kapan. Tapi apakah ada? Ya, ada. Buktinya apa Ustadz? Nah, kan gitu ya. Buktinya apa Ustadz kalau ada? Ana akan share screen lagi, sekali lagi. Ya, tapi tolong ya, Ana berikan mukaddimah dulu. Sebagaimana yang antum ketahui, semua lembaga keislaman itu berada di bawah rata-rata lembaga nasional yang lainnya, yang non-keislaman. Seperti antum tahu tadi di Sinta ketika kita cek jurnal yang keluar pertama Gajah Mada. Antum tahu itu sekolah umum, di dalamnya banyak orang-orang non-muslim dan lain sebagainya. Yang intinya apa? Kita dalam pendidikan atau perguruan tinggi keislaman itu sudah terbelakang duluan. Ya, tidak cuma di Indonesia, semua alam. Ya, kita sudah terbelakang, jauh kalah kita dalam masalah publikasi dan lain sebagainya. Jadi, berawal dari situ, apalagi Stay Ali sebagai dakwah sunnah. Yang di situ ya mungkin kita masih dapat ini dan itu, mau mikiri yang ini, masih kepikiran yang itu. Tapi ada sudah langkah yang kita lakukan. Antum bisa lihat, Stay Ali punya jurnal dinamai Jurnal Al-Fawaid. Yang mana di sini berisikan tulisan para asatidah antum atau asatid antum, ya.
Oke, kita cek terlebih dahulu. Mudah-mudahan ya websitenya bisa dibuka. Insya Allah bisa lah. Insya Allah bisa. Ya. Nah, sekarang ini insya Allah yang menjadi admin jurnal ini Ustadz Wahyu ya. Insya Allah. Ini dia. Ini jurnal kita. Ya, antum cek di sini. Ana bagikan linknya via chat. Bentuk nyata atau bentuk konkret dari Stay Ali adalah ya sekarang kita punya jurnal. Gitu aja dulu, paling enggak ya. Karena ada beberapa universitas prodinya itu tidak memiliki jurnal. Alhamdulillah Stay Ali memiliki jurnal, meskipun memang ya masih jurnalnya masih belum apa ya in-depth studies. Jurnal prodi bahasa Arabnya itu belum ada, masih jurnal STAI atau dalam artian masih jurnal agama dan bahasa, ada kata agamanya. Padahal kita di pendidikan bahasa Arab itu memang bagusnya adalah fokus ke bidang pendidikan saja meskipun nanti tetap ada muatan agama. Ya, tapi ala kullin ini adalah jurnal dari sekolah kita yang kita cintai yang mungkin bisa antum jadikan ya sementara ini untuk membaca-baca terlebih dahulu. Ustaz, tapi apakah bisa ana submit ke jurnal Al-Fawaid? Mungkin kan pertanyaannya seperti itu ya. Oke, mungkin untuk submit ke jurnal Al-Fawaid ana tidak bisa memberikan kepastian ya terkait bisa atau tidaknya ya, tapi ya jikalau memang dinilai nanti ada beberapa langkah yang konkret yang bisa kita lakukan untuk mengkolaborasikan ya antara dosen dan mahasiswa, tentu Stay Ali akan menjembatani seperti itu ya. Tapi kapankah itu ya, antum dan ana sama-sama berdoa dan berusaha, antum berusaha merubah mindset yang mungkin dulu gatel kalau sama jurnal, gatel sama pelajarannya Pak Slamet. Orangnya masuk, antum sudah astagfirullahaladzim, sudah banyak-banyak istighfar misalkan ya. Ya, mulai dari sekarang mindset itu dirubah ya. Antum ambil manfaat yang besar dari jurnal ini ya. Banyak hal-hal yang bisa antum ambil. Dan juga antum bisa selain di Stay Ali ya, ada jurnalnya tetangga sebelah kita, antum insya Allah sudah tahu ya. Nah ini punyanya ustadz-ustadz kita tercinta di lembaga yang lain. Bukan anak ingin membandingkan dan anak nggak nyuruh antum untuk membandingkan, tapi pelajari ya ATM tadi dengan banyak membaca jurnal ya. Ambil, tiru, modifikasi. Nah, ini punyanya tampilannya jurnalnya STDI Imam Syafi'i. Tapi ya ini Dirasat Islamiyah ya, bukan pendidikan bahasa Arab. Oke. Ya, jadi untuk Rizky Amirul Rasyid, apa langkah konkretnya? Ya, kita sekarang sedang berusaha untuk menerbitkan jurnal prodi kita, yaitu jurnal Fasahah yang mudah-mudahan bisa terbit tahun ini. Ya, tentunya ini juga tidak lepas dari kontribusi para asatidzah kita, dan mungkin ke depan kita akan memberikan suatu wadah tertentu bagi beberapa mahasiswa yang memang layak untuk mendapatkan wadah tersebut, layak mendapatkan media tersebut. Wallahu a'lam, mungkin itu Ustadz Wahyu dan Akh Rizky. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz. Insyaallah dipahami ya. Dan insya Allah kita akan mewadahi. Untuk sekarang mungkin kita belum ada. Namun wadah itu akan muncul jika ada minat dari para mahasiswa. Ya. Kalau kita sudah ada wadahnya dan mahasiswa berminat dan juga antusias, insya Allah kita akan bersinergi bergerak bersama seperti itu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari yang lain. Silakan. Wah, ini kayaknya sudah mulai searching semua ini Ustadz Wahyu. Masya Allah. Langsung praktek kayaknya ini mereka. Atau langsung mereteli jurnal Stay Ali, jangan-jangan. Pak Ali, mau nanya Pak Ali. Silakan Pak Ali. Nah. Oh tidak. Anak bertanya. Fadal, Pak Rifki. Kan setiap Stay Ali prodinya punya jurnal sendiri. Apakah itu khusus mahasiswa Stay Ali atau boleh dari orang lain atau mahasiswa dari lain? Baik, jazakumullahu khairan. Nah, Ustadz Wahyu, gimana? Jawab ya. Baik. Nah, oke. Siapa yang berhak menulis jurnal di suatu institusi? Jurnal yang baik ditulis lebih banyak oleh orang lain. Akh Rifki, jurnal yang baik lebih banyak ditulis oleh orang lain. Ya.
kalau misalkan nanti Stay Ali punya jurnal, katakanlah jurnal Fasoha, kemudian jurnal Al-Fawaid yang terakreditasi, otomatis nggak bakal kita menang kandang. Dalam artian nggak bakal kita mendahulukan antum. Nggak bakal kita mendahulukan para asatidah. Tentu yang kita dahulukan justru malah orang dari luar. Ya, itu kalau kita mau menjadi jurnal yang terakreditasi. Tapi kita tentunya tidak berhenti sampai di situ untuk senantiasa mengisi kekosongan-kekosongan yang bisa kita gunakan dalam berkontribusi menyebarkan hasil penelitian dan ilmu pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, tergantung nanti bagaimana langkah dari tim jurnal dan juga LP2M dalam menyusun langkah tersebut. Ya, tapi secara umum memang ya, jurnal yang baik adalah jurnal yang diisi oleh orang lain. Kalau dikembalikan kepada Stay Ali, apakah jurnalnya itu apakah jurnalnya itu pasti diisi oleh orang-orang yang tergabung di institusi tersebut? Ya nggak bisa kita pastikan ya. Seperti itu. Dalam artian nggak ada yang namanya menang di kandang sendiri dalam jurnal. Intinya seperti itu. Tapi apakah akan ada wadahnya, Ustadz? Ya, kita akan pikirkan bagaimana caranya mahasiswa itu bisa bebas dan leluasa untuk mempublikasikan karyanya, diakui, terverifikasi, terakreditasi, tapi kita tetap mempersilahkan orang luar untuk masuk. Nah, itu nanti kita akan susun seperti itu dan juga kita akan lihat dulu otomatis minat dan juga keseriusan daripada baik itu dosen, baik itu mahasiswa, seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan antum juga nanti bisa memberikan masukan-masukan kepada Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya. Mungkin itu yang bisa Anda jawab. Nah, fadhol Ustaz Wahyu. Ya, syukran Ustaz. Jadi begitu ya. Jadi kalau misalnya sudah ada wadah namun tidak ada isinya jurnal tersebut, juga tidak bisa terakreditasi. Namun kalau misalnya antusias antum tinggi dan minat antum untuk menulis karya ilmiah tinggi, insya Allah wadah tersebut akan baik juga dan akan tersedia juga untuk kita. Baik. Yang lain ada pertanyaan? Silakan. Mungkin dari materi yang mungkin ada yang iya, berkaitan dengan materi tadi. Mungkin ada istilah-istilah yang karena tadi banyak bahasa Inggrisnya ya. Dan ada yang kelewatan, tadi yang tanya ATM itu apa? Ya bukan automatic transfer machine. Betul. ATM ambil, tiru, modifikasi. Baik. Silakan. Sudah? Ana lagi Ustaz. Cukup ya? Oh iya, fadhol. Fadhol, silakan Rizky. Kan kemarin Ustaz Slamet kan menantang kita untuk mengupload jurnal di Sinta, sedangkan setahu saya itu kan kita harus login dulu Ustaz ya. Dalam artian tuh maksudnya mengupload di Sinta tuh gimana prosesnya gitu kan? Oke. Jadi gini, kalau misalkan yang ditanya adalah bagaimana kita mengupload di Sinta, sebetulnya bukan ngupload di Sintanya ya. Yang penting adalah bagaimana antum mempublikasikan karya antum di jurnal yang terakreditasi. Itu yang penting. Nah, yang sekarang yang diambil akreditasinya adalah yang ada di Sinta. Sehingga jalan cepatnya upload jurnal antum di Sinta. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ditanya, bagaimana Ustadz caranya? Ya, cara yang pertama, antum cari dulu jurnalnya. Seperti yang Anda sampaikan tadi. Ya, cari dulu jurnalnya. Kemudian ikuti semua yang harus antum lakukan sehingga jurnal antum bisa terupload. Seperti itu. Misalkan, seperti tadi di Al-Maharah. Kita kembali lagi ya ke materi. Ana share screen lagi. Kita masuk ke Al-Maharah tadi. Oke, misalkan di sini. Al-Maharah ini adalah jurnal yang terakreditasi di Sinta. Ya. Oke. Antum sudah punya akun Google Scholar. Antum sudah punya akun ResearchGate. Antum sudah punya semua akun yang bisa digunakan untuk membuat antum terkenal di dunia publikasi karya ilmiah. Ya, 2 itu aja antum punya, bagus sudah. Ya. Oke, antum sudah punya itu semua. Kemudian antum lihat jurnal yang antum tuju. Misalkan Al-Maharah. Antum klik make a submission atau cari semua yang berkaitan dengan pengumpulan, submission kah, submit kah, tekan di sini untuk mengsubmit atau mengumpulkan dan sebagainya. Ya.
Nah, kemudian pasti ada peraturan login or register to make a submission. Ini tinggal diklik aja salah satu. Kalau Antum sudah jadi peserta atau jadi apa namanya, ibaratnya sudah langganan jurnal ini, ya tinggal login. Tapi kalau belum ya register. Oke, kita klik register. Nah, di sini ada tulisan given name. Ya, given name ini nama depan. Ya, kalau Antum namanya misalkan Rifki Firmansyah Manuputi ya. Rifki, misalkan misal Rifki ya, misal Rifki Firmansyah klik Manuputi. Nah, kayak gini. Afiliasi, Antum di mana institusinya sekarang? Oke, Anda sekarang di Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya. Country dan seterusnya, kemudian yes I agree, setuju, ya. Privacy statement kalau untuk mau baca silakan, ya. Yes I would like to be notified of new publications and announcements. Apa artinya ini? Ya, saya mau diberikan notifikasi terkait publikasi terbaru dan pengumuman terbaru. Intinya apa sih? Antum suruh ngelangganan jurnal ini dulu, intinya itu, ya kan? Ya, Antum langganan jurnal ini, Antum baca, kemudian baru Antum bisa buat submission seperti itu. Ya, Ustadz Faiz, apakah sudah pernah coba register? Ya jujur aja belum. Nah, jujur aja belum. Ya karena banyak pekerjaan di BAAK dan ya mungkin Ustadz lain juga sama kesibukan seperti itu. Tapi Ana harapkan dari Antum yang sudah dapat maklumat seperti ini, Antum bisa coba-coba terlebih dahulu. Ya jadi apakah langsung daftar di Sintanya Ustadz? Bisa juga. Bisa juga. Ana katakan bisa juga. Daftar di Sintanya juga bisa. Tapi ya ada beberapa hal yang harus Antum ikuti. Di sini caranya. Ya, jadi Antum klik sinta.ristekbrin.go.id, kemudian klik how to register Sinta. Kalau Antum belum punya Google Scholar, karena nanti diminta how to create Google Scholar profile. Oke, coba sih kita lihat kalau mau registrasi itu gimana sih di Sinta ini. Nah, misalkan author, login. Wah, ini langsung minta email sama password. Anda kan mau register, Ustaz. Klik register. Oke. Nah, setelah itu Antum isi yang ada di sini. Ustaz kok pakai bahasa Inggris, Ustaz? Ya sudah, coba kita tonton ya. Country-nya sudah benar Indonesia. Statusnya Antum apa? Nggak mungkin Antum lecturer. Lecturer itu dosen. Ya, Antum researcher otomatis. Bisa daftar pakai NIK, bisa daftar pakai NIP. NIP itu nomor induk pegawai. Kalau NIK nomor induk kependudukan. Berarti pakai apa? KTP. Oke, kemudian full name sesuai dengan yang Antum daftarkan di sini. Antum di mana sekarang studinya atau institusi yang Antum duduki sekarang? Saya Ali misalkan. Terus academic grade Antum sebagai apa? Ya, kalau masih ya otomatis peneliti pertama. Ya, masih mahasiswa S1 peneliti pertama. Ya, kemudian ID card number, KTP, kemudian email, ya, Antum masukkan email Antum, bikin password, confirm passwordnya yang benar. Ini ada sugesti dari Google. Kemudian pakai Google Scholar URL. Nah, berarti Antum harus punya akun Google Scholar dulu. Scopus Author ID nggak usah diisi. Ya ini yang tadi Anda sampaikan ada Scopus. Apa ini Scopus? Ya Antum nanti lihat-lihat sendirilah Scopus itu apa sih. Ya, biar Antum juga ada penasarannya juga. Oke, ya ini untuk daftar Sinta seperti ini. Ustadz, kalau nanti kita sudah daftar, terus kenapa Ustadz? Ya, kalau Antum sudah daftar di Sinta, Antum akan terindeks sebagai autor atau penulis di Sinta. Contoh misalkan, Ustadz kita bersama. Ustadz siapa? Ustadz, misalkan Ustadz Husnul Yakin, misalkan. Kita cari, sudah ada Ustadz Husnul. Ya, tapi beliau sebagai dosen ya di sini. Oke, kita buka beliau. Ada nggak tulisannya? Kita lihat Muhammad Husnul Yakin. Oh, ada tulisannya di sini. Papernya Ustadz Husnul yang pertama. Ad-dawabit at-ta'limiyah fi takwin najah mu'allim. Kemudian ada keimanan antara keamanan dan ancaman, studi kolerasi dalam perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadis. Nah, ini tulisannya Ustadz Husnul nih. Nah, nanti Antum ketika sudah daftar akan seperti ini. Ya, akan seperti ini dan Antum akan diidentifikasi sebagai peneliti pertama atau junior researcher. Ini berkaitan dengan Sinta. Tapi Ustadz, intinya kita ini harus apa sih? Apakah kita ini harus jurnalnya terupload di Sinta
atau terupload di jurnal yang terakreditasi di Sinta? Jawabannya yang kedua, yaitu jurnal yang terakreditasi di Sinta. Karena negara kita punya aturan sendiri dan aturan tersebut adanya di Sinta. Ya, bukan ada di tempat lain. Apakah ada Ustadz yang lain? Ada. Yang internasional yang lain banyak dan ada. Salah satunya Scopus. Ya, salah satunya Scopus. Oke, mungkin ada yang penasaran apa sih Ustadz? Scopus. Ya wes, Ana buka. Scopus. Ini namanya Scopus. Ini juga sistem indeks sama kayak Sinta. Tapi dia fokus ke jurnal dan penulisnya. Seperti ini tampilannya. Ya. Mau pakai bahasa apa antum terserah. Rusia, Jepang, Cina, terserah. Ya. Oke. What is Scopus? Apa itu Scopus? Nah, antum buka di sini. Oke. Scopus. Scopus uniquely combines a comprehensive curated abstract and citation database with enriched data and leaked scholarly content. Quickly find relevant and trusted research, identify experts, and access reliable data, metrics, and analytical tools for confident research strategy decisions, all from one database and one subscription. Jadi intinya Scopus ini one click solution antum kalau mau cari riset penelitian apapun yang reliable, bisa dipegang, bisa dipertanggungjawabkan ya, atau datanya, metriknya, kemudian alat analisisnya, atau mungkin antum ingin ya meningkatkan apa ya kualitas jurnal antum, itu bisa antum cari referensinya dari Scopus ini. Ya, ini antum lihat ada banyak penggunanya juga ya, dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan Scopus ya. Sering-sering main ke sini ya, sering-sering main ke sini. Oke. Ya, jangan dilihat itunya tadi ya. Oke. Baik, Rifki menjawab, Ana kembalikan. Silakan. Ustaz jazakallahu khairan atas jawabannya. Yang lain ada lagi yang ingin bertanya berkaitan dengan materi? Atau ada yang sudah terfikirkan judul untuk ditulis dalam artikel antum? Masya Allah. Sebenarnya sudah siap-siap Iya, semua ini. mungkin bisa jadi. Sudah nyusun rumusan masalah, sudah mulai ketemu tujuan-tujuannya, metode-metodenya, kajian pustakanya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke. Masya Allah. Baik. Silakan, Ustaz Wahyu. Mungkin jika tidak ada pertanyaan kembali, kita cukupkan sampai di sini webinar pada hari ini, mengingat waktu telah melebihi dari batas maksimal ya, sudah jam 11 lebih, dan kami ucapkan kepada seluruh pemateri termasuk Ustaz Faiz hafizahullah taala, dan juga kepada para peserta mahasiswa dari semester 6, semester 7 atau semester 5 dan lain-lainnya yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam webinar ini. Semoga bermanfaat dan kami ucapkan jazakumullahu khairan wa nafa'allahu bikum al-ilma an-nafi'. Naam. Baik. Saya sebagai pembawa acara, sebagai moderator dan mewakili panitia sekalian, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan selama webinar ini berlangsung, dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.